Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Pada video kali ini kita akan sharing bagaimana cara mengolah nasi basi menjadi pupuk yang kaya akan manfaat untuk tanaman. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar urban farming. Sebelumnya, kita sudah pernah sharing bagaimana cara memanfaatkan air cucian beras menjadi pupuk, terus juga ampas kopi dan teh menjadi pupuk, dan yang terbaru itu ada mengolah cangkang telur menjadi pupuk. Nah, video-video tersebut kalian nanti bisa cek lengkap di playlist kami konvensional organik. Di sana kita sudah sharing tentang bagaimana berkebun secara organik skala rumah tangga. Dan di video kali ini kita akan sharing bagaimana cara mengolah nasi basi menjadi pupuk organik yang kaya manfaat untuk tanaman. Kami yakin sebagian besar dari kalian sudah mengetahui kalau nasi basi ini bisa kita gunakan sebagai pupuk untuk tanaman. Tetapi tidak hanya itu ya teman-teman. Jadi nasi basi juga bisa kita gunakan sebagai starter bakteri yang biasa disebut dengan mold atau mikroorganisme lokal. Nah, mikroorganisme lokal ini bisa kita gunakan di dalam pembuatan kompos ataupun di dalam pembuatan pupuk organik lainnya. Nah, jadi mikroorganisme lokal ini bisa kita gunakan sebagai starter bakterinya. Nah, di dalam pembuatan pupuk organik itu kalian perlu tahu ya, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu harus ada karbohidratnya, yang kedua itu harus ada glukosa, dan yang ketiga tentu harus ada bakteri. Dengan adanya 3 syarat ini, jadi kita bisa membuat pupuk organik. Itulah kenapa kalau kalian perhatikan di video-video kami sebelumnya ketika kita membuat pupuk organik, kita selalu menggunakan starter bakteri, baik itu yang bersumber dari mol ataupun dari EM4. Dan tentu kita membutuhkan nutrisi. Nah, nutrisi ini bisa bersumber dari gula merah, gula pasir, dan juga molase. Nah, jadi membuat pupuk organik itu sangat sederhana ya teman-teman. Nasi basi yang sudah mengandung jamur itu tentu memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk tanaman. Tetapi tentu sebelum penggunaannya kita harus melakukan pengolahan terlebih dahulu ya, agar mendapatkan hasil yang lebih optimal. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di dalam membuat pupuk organik itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu ada karbohidrat, ada glukosa, dan juga ada bakteri. Nah, di dalam nasi basi kita sudah mendapatkan 3 hal ini teman-teman. Nasi basi yang dicampurkan itu kan sudah mengandung jamur. Nah, jamur inilah yang nantinya akan menguraikan bahan organik menjadi unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Ada juga beberapa literatur yang mengatakan jamur ini akan menguraikan bahan organik kompleks menjadi cairan yang kaya akan besi, kalsium, dan juga nitrogen yang akhirnya akan menjadi pupuk. Ada juga literatur yang mengatakan bahwa nasi basi sudah mengandung bakteri yang menguntungkan, seperti bakteri Lactobacillus dan juga Saccharomyces. Selain itu, di dalam nasi basi tentu sudah mengandung karbohidrat, di mana karbohidrat ini nanti akan dihidrolisis oleh mikroba selulotik dengan bantuan enzim selulosa yang dapat mengubah selulosa menjadi selubiosa. Nah, selubiosa ini kemudian akan dihidrolisis lagi menjadi glukosa, lalu akan difermentasi menjadi asam laktat, etanol, CO2, dan juga H2O. Pupuk organik cair yang mengandung alkohol itu dapat membantu di dalam proses sterilisasi tanaman dengan cara menghentikan dan menguraikan pertumbuhan mikroba yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah, pupuk organik cair yang kita buat dari nasi basi itu sudah mengandung ketiga syarat di dalam pembuatan pupuk organik teman-teman. Jadi sudah ada glukosa, sudah ada karbohidrat, dan tentu sudah ada bakteri yang dapat menguraikan bahan organik menjadi unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Dan cara pembuatan pupuk organik dari nasi basi caranya sedikit berbeda ya teman-teman. Nah, ada satu literatur lagi yang mengatakan kalau nasi basi ini mengandung natrium, kalium, dan juga fosfor, di mana ketiga unsur ini merupakan pupuk dasar yang selalu dibutuhkan oleh tanaman. Nah, berdasarkan literatur inilah kita mengolah nasi basi sebagai mikroorganisme lokal dan juga sebagai pupuk organik cair. Ketika mengolah nasi basi menjadi pupuk organik cair, kita tidak menambahkan starter bakteri ya teman-teman. Jadi berbeda ketika kita mengolah air cucian beras ataupun ampas kopi dan teh. Nah, yang kita perlukan itu tentu nasi basi
sumber nutrisi untuk bakteri. Nah, sumber nutrisinya ini bisa berupa gula merah, gula pasir, ataupun molase. Dan kita memerlukan air. Nah, sebaiknya air yang kita gunakan ini adalah air yang sudah diendapkan. Cara pembuatannya itu sangat sederhana, teman-teman. Jadi kita memerlukan air sebanyak 1 liter. Kemudian kita tambahkan kurang lebih 200 gram nasi basi. Kemudian baru kita tambahkan sumber nutrisi. Nah, karena kita di sini menggunakan gula pasir, jadi kita menambahkan sekitar 4 hingga 5 sendok gula pasir. Kemudian barulah difermentasi. Nah, untuk wadah fermentasi itu seperti biasa menggunakan botol yang sudah dimodifikasi, teman-teman. Jadi ini memudahkan kita ketika proses fermentasi. Karena di dalam proses fermentasi itu akan timbul gas-gas. Jadi dengan menggunakan botol yang dimodifikasi seperti ini memudahkan kita untuk tidak membuka dan menutup botol yang kita gunakan untuk wadah fermentasi, teman-teman. Jadi gas-gas yang terbentuk itu akan dialirkan ke botol satunya yang sudah berisi dengan air. Nah, untuk membuat nasi basi, jadi kita ambil beberapa sendok nasi biasa terlebih dahulu, baru kita kepal-kepal dan kita simpan di wadah yang tertutup. Akan lebih baik lagi jika kalian memiliki daun bambu yang kering, karena itu akan membantu proses penjamuran pada nasi. Nah, karena kami di sini hanya memiliki wadah plastik dengan tutupnya, jadi hanya itu yang kita gunakan dan itu tidak masalah ya, teman-teman. Ketika proses fermentasi, tentu kita akan melihat gelembung-gelembung yang terbentuk. Namun pertanyaannya adalah, kenapa ya punya saya ketika proses fermentasi itu tidak ada gelembung yang terbentuk? Nah, gelembung yang terbentuk ini relatif ya teman-teman, tergantung dari bahan dan komposisinya yang digunakan. Gelembung ini juga tidak bisa terbentuk dalam 1 hari, bisa saja 3 hari baru terbentuk gelembung. Yang terpenting adalah bahan-bahan yang kita gunakan di dalam pembuatan pupuk organik itu sudah mengandung 3 unsur di dalam pembuatan pupuk organik. Dan biasanya pupuk organik yang kita buat itu akan berhasil. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah pengaplikasian pupuk organik cair ini. Kekeliruan yang sering terjadi adalah tentang dosis penggunaan dari pupuk organik cair, terutama yang baru pertama kali menggunakan pupuk organik. Nah, saran kami, ketika kalian baru pertama kali menggunakan pupuk organik, gunakanlah dalam jumlah yang sedikit dan gunakan pada tanaman-tanaman yang sudah siap untuk dipupuk. Jangan menggunakan pupuk pada tanaman yang baru pindah, yang masih kecil, ataupun tanaman yang baru sprout. Nah, inilah yang biasanya menjadi kekeliruan dan menjadi kegagalan ketika kita menggunakan pupuk organik. Nah, kalau kami pribadi, ketika proses pengaplikasian, itu biasanya kita akan menggunakan komposisi 1 liter air ditambahkan dengan 30 ml pupuk organik cair nasi basi. Dan kita akan kocorkan ke tanaman sebanyak 100 hingga 250 ml per tanaman. Nah, dosis ini disesuaikan dengan ukuran tanamannya ya teman-teman. Jadi, ketika pupuk organik cair ini kita siram, kita tidak siram ke daun atau batang. Jadi, kita langsung siram media tanam. Kalau misalnya kita ingin menggunakan pupuk organik cair yang disemprot,
kita biasanya menggunakan takaran 1 liter air ditambahkan 10 ml pupuk organik cair nasi basi dan akan kita semprotkan ke batang dan juga daun. Sebaiknya ketika menyemprot di bagian daun, itu kita semprot di bagian bawahnya ya teman-teman. Dan kita bisa aplikasikan 2 minggu sekali. Selain digunakan sebagai pupuk organik yang disiram ataupun disemprot, hasil fermentasi nasi basi juga bisa kita gunakan sebagai mol atau mikroorganisme lokal di dalam pembuatan pupuk organik cair lainnya. Jadi kita tidak perlu bingung membedakan kapan hasil fermentasi nasi basi ini disebut dengan VOC, kapan disebut dengan mol. Nah, ketika hasil fermentasi nasi basi ini kita gunakan sebagai pupuk organik yang disiram ataupun disemprot, itu kita sebut dengan pupuk organik cair. Dan ketika hasil fermentasi nasi basi ini kita gunakan sebagai starter di dalam pembuatan pupuk organik cair lain, itu bisa kita sebut dengan mikroorganisme lokal. Jadi kita tidak perlu bingung lagi untuk membedakan kapan dia sebagai VOC dan kapan dia sebagai mol, karena memang hasil fermentasi dari nasi basi itu bisa menjadi pupuk organik cair dan bisa menjadi mikroorganisme lokal sebagai alternatif pengganti EM4. Jadi itu dia tadi bagaimana cara mengolah nasi basi menjadi pupuk organik untuk tanaman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share dan juga di-like. Jika ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.